tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai walau dah. Shalom saudara, kita jumpa lagi. Komunitas Pemuridan yang setia, kita jumpa dalam YouTube bagian yang kelima, halaman 61 dan 62 di buku saudara. Jangan lupa kita harus hafalkan Lukas 6 ayat 46 sebagai ayat hafalan kita. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Jadi kalau kita menyeru Dia Tuhan, itu artinya kita siap melakukan apa yang Ia katakan. Nah, kita akan masuk dalam tema terimalah kepenuhan Roh Kudus dengan iman. Tuhan, bukalah mata rohani kami supaya kami melihat kebenaran firman-Mu dan kami hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Terimalah kepenuhan Roh Kudus dengan iman. Apakah iman itu? Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya tulis di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke? Apakah yang Allah janjikan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15? 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan doa apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi apa yang Allah janjikan dalam ayat ini? Ia mengabulkan doa-doa kita yang sesuai dengan kehendaknya. Lalu dalam Efesus 5 ayat 18, apakah perintahnya? Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tuhan katakan di situ, jangan mabuk anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi perintahnya, hendaklah kamu penuh dengan roh. Apakah Allah menghendaki agar Anda dibimbing oleh roh? Ya, pasti sudah jelas melalui Efesus 5 ayat 18. Bila Anda meminta kepadanya agar Dia membimbing hidupmu, apakah Ia akan melakukannya? Pasti. Pasti. Bagaimana saudara yakin akan hal itu? Sangat yakin. Karena apa? Hal dipenuhi roh adalah kehendak Allah. Dan saya kemudian berdoa sesuai dengan kehendaknya itu, meminta untuk saya dipenuhi roh, maka pasti doa saya sudah dijawab. Ya, ini sangat jelas, nggak usah ragu. Di bawah ini adalah salah satu cara berdoa dengan iman, meminta kepada Allah agar Ia membimbing hidupmu. Ini contohnya, saya bacakan, saudara dengar. Ya Tuhan, saya telah berdosa melawan Engkau dengan hidup menurut cara dan keinginanku sendiri.
terima kasih untuk mengampuni dosa-dosaku. Sekarang saya minta agar Engkau mengambil alih secara total kekuasaan di dalam hidupku. Di dalam iman sekarang saya menerima kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Dan saya berterima kasih sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau pasti mengabulkan permohonanku. Amin. Apakah saudara mau memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk membimbing hidup saudara? Kalau saya iya. Semoga saudara juga iya. Jika demikian, ucapkan doa di atas tadi dengan iman dan terimalah kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau saudara mau, saudara ucapkan doa ini sendiri dengan iman. Ya. Kalau saudara mau dibimbing oleh Roh Kudus. Lalu pertanyaan berikutnya, sesudah saudara berdoa, sudahkah saudara berdoa meminta agar Roh Kudus membimbing hidupmu? Kalau saya sudah. Semoga saudara sudah. Apakah sekarang ia sedang menguasai hidup saudara? Iya. Bagaimana Anda yakin akan hal itu? Jelas hal dipenuhi Roh Kudus adalah kehendak Allah sesuai Efesus 5:18. Dan saya telah meminta sesuai kehendaknya 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Maka saya yakin saya sudah menerimanya sesuai 1 Yohanes 5 14 15. Demikianlah keyakinan penuh atas firman Tuhan. Nah, kita telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dengan iman. Selanjutnya, bagaimanakah caranya kita hidup di dalam Kristus? Kolose 2 ayat 6. Mari kita buka Kolose 2 ayat 6. 2 ayat yang ke-6. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita harus, maaf, ayat yang ke-6 saya baca tadi ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi bagaimana selanjutnya cara kita hidup di dalam Kristus? Hidup kita harus tetap di dalam Kristus. Hidup dalam kepenuhan Allah Roh Kudus. Itu artinya hidup tetap di dalam Kristus. Dipenuhi Roh Kudus adalah pengalaman setiap hari. Dalam bahasa Yunani, perintah dipenuhi oleh Roh dalam Efesus 5:18 mengandung arti stabil dan terus-menerus dipenuhi, dibimbing dan dikuasai oleh Roh Kudus sebagai suatu cara hidup. Ya, selesai YouTube kita yang kelima. Dalam tema YouTube yang kelima, terimalah. YouTube kita yang kelima. Sorry. Balik lagi supaya saudara lihat. Ya, ini YouTube kita yang kelima. Terimalah kepenuhan Roh Kudus dengan iman, ya. Terimalah kepenuhan Roh Kudus dengan iman. Baik, saudara. Kiranya saudara memahami ayat-ayat ini dan pelajaran-pelajaran ini. Sehingga saudara hidup dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang sangat bagus ini. Biarlah kami, Tuhan, mengaplikasikan dalam hidup setiap hari. Kami senang dipimpin oleh Roh Kudus dan memberi diri. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.